Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Pada sehat? Ya, alhamdulillah ya. Kalau misalnya pada sehat, tetap semangat ya untuk melaksanakan pembelajarannya, walaupun secara daring seperti ini. Tidak lupa juga Bapak mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan di rumah, di tempat di rumah, supaya proses belajar kalian juga nyaman gitu ya. Tempat belajar kalian di rumah juga nyaman. Misalnya keluar rumah, ingat selalu pakai masker dan tidak lupa selalu cuci tangan pakai sabun supaya bersih. Kali ini Bapak akan sharing tentang materi kepada kalian semuanya, yaitu teknik tentang pergerakan kamera. KIKD-nya yaitu 3.3, yaitu menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak atau dengan perekam video. 4.3-nya mampu menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing dan sudut pandang atau angle kamera. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan para siswa-siswi bisa memahami teknik pengambilan gambar, menganalisisnya juga, kemudian menjelaskan dan juga sekaligus mempraktekannya. Gitu. Oke, langsung aja ya. Kita bahas materinya. Pengambilan gambar, yang pertama ada teknik pengambilan gambar. Kemudian yang kedua yaitu sudut pengambilan gambar. Dan yang ketiga yaitu teknik pergerakan kamera. Kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu ada teknik pengambilan gambar atau shot type, atau jenis pengambilan gambar atau framing berdasarkan ukuran gambar gitu ya. Nah, ukuran gambar biasanya dikaitkan dengan tujuan pengambilan gambar, tingkat emosi, situasi, dan kondisi si subjek. Nah, di sini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada yang namanya extreme long shoot, menunjukkan lokasi kejadian tanpa harus memperlihatkan si subjek dengan jelas. Gambar diambil dari jarak yang sangat jauh, yang ditonjolkan bukan hanya subjek tapi juga latar belakang. Gitu. Jadi pengambilan gambarnya yang jauh ya, tidak menampilkan si artisnya tapi menampilkan keseluruhannya. Yang kedua yaitu ada long shot. Di sini menunjukkan hubungan antara subjek dengan lingkungannya. Tapi juga si subjek agak jelas gitu ya, jelas dengan latar belakangnya. Tapi tadi kalau dengan extreme long shoot sangat jauh. Tapi kalau long shoot itu dekat, agak dekat dengan si subjek, lebih muncul gitu ya si subjeknya atau si artisnya. Ketiga yaitu ada yang namanya full shot, untuk lebih memperkenalkan si subjek dan apa yang sedang dilakukannya. Nah, pengambilan gambar full shot, objek secara penuh dari kepala sampai kaki. Jadi teknik pengambilan gambar full shot ini full gitu ya, lebih dekat lagi pengambilan gambarnya full dari kaki ke atas. Yang keempat yaitu ada yang namanya knee shot, yaitu pengambilan gambar dari lutut ke atas. Yang kelima yaitu ada pengambilan gambar medium shot. Nah, pengambilan dari jarak yang sedang, jika objeknya orang maka yang terlihat hanya separuh badannya saja. Nah, teknik pengambilan gambar ini dari perut ke atas gitu ya. Yang dimana untuk memperlihatkan aktivitas si subjek, itu memperlihatkan kegiatannya sedang apa yang dilakukannya, tapi teknik pengambilan gambarnya dari perut ke atas, kira-kira segini. Berikutnya yaitu ada yang namanya medium close up, ini yaitu untuk menunjukkan aktivitas si subjek, teknik pengambilan gambarnya dari dada ke atas. Tentu lebih kelihatan lagi ya ekspresi si subjeknya. Kemudian ada yang namanya close up, itu ya. Hampir sama tadi dengan medium close up. Nah, di sini menunjukkan lebih detail lagi ya, ekspresinya seperti apa, lebih kelihatan lagi. Teknik pengambilan gambar close up, lebih dekat lagi pengambilan gambarnya, tapi ada juga ruang di atas kepala gitu ya. Jangan sampai terpotong kepalanya gitu ya. Jadi kira-kira segini, lebih dekat lagi gitu ya. Tapi ada juga ruang di atas kepala, jangan sampai kepotong, atau istilahnya yaitu headroom gitu ya.
Nah, yang berikutnya yaitu ada teknik pengambilan gambar big close up. Nah, ini baru kalau big close up itu yang diekspos bagian wajahnya atau kira-kira segini. Gitu ya. Nah, baru kalau big close up itu memotong bagian atas kepala. Gitu ya. Tapi agak longgar segini. Gitu ya, sedahinya keambil, bagian atasnya terpotong. Yang berikutnya yaitu ada yang namanya extreme close up. Extreme close up. Jelas, ini kalau extreme close up, pengambilan gambar yang sangat-sangat detail. Seperti misalnya kalau ingin menunjukkan ekspresi dia tuh sedih, nah maka yang diekspos atau di shotnya bagian detailnya matanya. Atau misalnya marah, ya, atau misalnya bagian tertentu atau hidung, mulut, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya yaitu cut in. Itu detail gerakan pada subjek. Jadi ketika misalnya kita sedang katakanlah sedang wawancara seperti ini, nah tapi yang ada bagian tertentu yang dimunculkan, gitu ya. Nah, itu juga namanya apa? Cut in, itu ya namanya. Kemudian ada juga cut away, yaitu pengambilan tambahan antar shot. Berikutnya yaitu ada open the shoulder shot, pengambilan gambar dari belakang bahu si subjek. Yang percakapan di antara dua orang. Nah, pengambilan gambarnya itu diambil dari lawan bicara si subjek, gitu ya. Berikutnya yaitu ada yang namanya point of view, dimana menunjukkan apa yang sedang dilihat si subjek. Gitu. Jadi supaya istilahnya apa ya, mewakili apa yang dilihat si subjek. Nah, gimana paham tadi untuk jenis pengambilan gambar, tentang teknik pengambilan gambar yang tadi? Paham ya, insya Allah. Semoga dengan video pembelajaran ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Kalian juga tetap bisa belajar asik di rumah dengan menonton video ini, penjelasan ini. Juga kalian tidak hanya untuk literasi, tidak hanya terpaku pada satu video saja, ini hanya apa ya, sharing saja. Kalian juga bisa mencari literasi lain dari materi lain tentang teknik pengambilan gambar, tentang kamera, banyak sekali ya di internet, di YouTube juga sama, untuk menambah wawasan kalian supaya lebih mantap lagi. Terima kasih, sekian dari Bapak, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.